wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa awalin wa akhirin wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli wahyin wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil malaa'ikati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman wa 'ala al-wujuhil hayyul qayyum qarraban man amala zulma wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yadhurru zulma wa la hamma wa kadzalika min anzalna al-qur'ana rabbi wa basharna bihi min ba'idil takun sallallahu alaihi wasallam. Fatalallahul malikul haqq wa la taj'al al-qur'ana min qablihi ayyuda ilaika wa huwa rabbi zidni ilman wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya lahu ma najidu lahu asma wa izqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis aba la ya'lamu man khalqa wa huwa latiful khabir wa syamna'aka bi tawabna wa basaraka yawmal hadi amma ba'du. Ayuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, wabil khusus ihsan serta sehat afiat sehingga kita bisa dikumpulin lagi di majelis mulia ini di tempat Bapak Kasasi. Semoga memperoleh kita semua. Serta salawat salam semoga curah pada Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat yang agung, ahlil baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru sekolah, guru-guru di madrasah, di masjid, di mushola, wabil khusus guru-guru agama yang mengajarkan kita pelan-pelan minazulumati ilal nur, dari mana dulunya kita gelap hingga kita menjadi tahu, menjadi bercahaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau-beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, hapus segala hilaf-hilafnya amal ibadah kita yang tidak seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada malam hari ini kita masih mengaji kitab fikih Fathul Mu'in, Fathul Mu'in, yang dimana Fathul Mu'in itu dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, ulama kelahiran India, yang dimana kita Fathul Mu'in banyak rujukannya di pesantren-pesantren, yang bila mana kita dulunya mondok pasti tahu kenapa kita harus belajar kitab Fathul Mu'in. Akan tetapi saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita ngajinya tidak serius, bila mana kita ngajinya main-main, tentu akan nanti pusing ke depannya gitu. Dikarenakan kita Fathul Mu'in agak rumit, agak menjelimet karena banyak pelajaran-pelajaran yang dulunya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Yang dulunya kita nggak tahu apa-apa, pelan-pelan kita tahu, karena kita Fathul Mu'in kita punya orang-orang khusus gitu, kita orang-orang pelajar yang sudah belajar fikihnya sudah lama gitu. Saya berhusnuzan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ngajinya udah lama gitu, bahkan dari kecil udah ngaji, entah dia tahu atau tidak itu urusan belakangan gitu. Husnuzan saya kepada kalian semua ya harus bisa pelan-pelan fikihnya gitu, karena kita mau nggak mau akan bersinggungan terus di dalam hidup ini tentang fikih, akidah dan tasawuf gitu. Sebelum dilanjut ada yang mau nanya nih, kita terakhir sampai mana ya? Mana?
Adakah yang mau nanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada kitabnya halaman 6. Halaman 6 baris 3. Baris 4. 3 juga termasuk. Belum kemarin kan buat faidah. Ada yang mau ditanya gitu? Ya, besok-besok beli dah kitabnya biar nggak bingung. Berapa tuh harganya? 40. Hah? 50. 50.000. 49. 55 dah tuh gitu. Ada ongkir asalnya. Karena kalau kepenuhan pasti hitungannya kilo, bener kayak Mohon maaf. Iya. Lebih mahal ya kalau kilo ya. Kalau banyak. Itu Kalau dia. beli banyak kiloan langsung. Kalau beli banyak ke Agi aja dia nombokin. Ini yang beli masing-masing kan. Nah, itu dia. Itu kalau minta sama Ustaz Rifki tuh linknya gitu Iya. biar nggak bingung. Takutnya ngaji bahas apa ya gini bahasnya tuh. Gitu. Kalau minta talangin. Ayo benar lagi. Kalau ada kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-imam wal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa limasyikihi na'amin. Faqala syekh katanya wa faidatuhu imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahih. Adapun faidah dalam mengamalkan, dalam belajar ilmu fikih ialah imtisalul awamir, yakni ialah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala wajtinabu nawahi dan menjauhi larangannya. Garis kurung alal mazhabil imal mustahid Abdullah Muhammad ibn Idris, yakni di dalam mazhab al-imam al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yakni Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, waridullah, semoga Allah meridainya. Au mazhabu ilaihi minal ahkami fil masail, yakni mengikuti mazhab beliau, mengikuti hukum-hukumnya, ahkami fil masail, serta permasalahannya. Wa Idrisu waliduhu huwa, sedangkan Idris waliduhu mempunyai ayah Ibnul Abbas, ayahnya bernama Abbas, Ibnu Utsman, ayahnya bernama Utsman, Ibnu Syafi'i punya ayah lagi bernama Syafi'i, Ibnu Syaib punya ayah lagi bernama Syaib, Ibnu Ubaidin punya anak lagi, punya ayah lagi, mohon maaf, namanya Ubaid, Ibnu Abdizar, ya, Abdi Yazid punya ayah lagi namanya Abu Yazid, Ibnu Hasim punya ayah lagi namanya Hashim, punya ayah lagi namanya Abdul Muthalib, punya ayah lagi Abdul Manaf. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu yang kita bahas gitu. Hah? Iya, berarti yang pertama, karena kita taklim pasti ada yang namanya silabus. Yang pertama kita akan bahas tentang namanya wa faidatuhu imtisali awamir, yakni faidah belajar ilmu fikih. Yang nomor 2, kitab Fathul Muin ini mazhabnya apa gitu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah mempelajari atau belajar ilmu fikih sudah diterangkan oleh Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Muhammad, katanya, man yuridillahi bi khair yufaqihu fiddin. Man yuridillah, katanya, barang siapa yang ingin, katanya, dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan dengan agamanya. Kemarin kita sudah bahas tentang arti fikih. Fikih itu ialah paham. Fikih itu ialah paham. Walaupun tidak detail. Paham. Contohnya kita semua tahu nyamuk itu tahu, cuman detailnya nggak tahu, berapa kakinya, berapa jumlah matanya. Lalu mohon maaf, apakah yang di belakang, mohon maaf, ekornya apakah itu jarum atau buntut? Nggak tahu. Itu namanya apa? Fuqaha kalau sampai paham, namanya ahlinya gitu. Kenapa kita harus, mohon maaf, bisa fikih bapak-bapak atau ibu-ibu? Karena di hidup kita tuh bersinggungan terus dengan fikih. Benar. Kita harus paham tentang wudunya, kita harus paham tentang segala sesuatunya yang bikin sah secara ibadah. Lalu kenapa lagi kita membahas tentang faidah imtisalu awamir lah? Kenapa kita harus membahas tentang faidah
mengamalkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu fikih. Karena ada karena katanya. Wajib, tahu wajib kan ya, hukum wajib. Wajib itu modal. Wajib itu modal. Sunnah itu untung. Tolong di mindset di otak kita. Jangan cari untung kalau tidak ada modal, gitu maksudnya. Jangan mengamalkan sunnah kalau yang wajibnya nggak paham. Gitu. Contohnya gimana itu? Contohnya ya Ramadan kemarin contohnya. Giliran terawih dia buru-buru benar katanya sunnah. Tapi giliran salat zuhur, asar, maghrib, isya, waduh telat. Iya. Giliran makan ketupat dia duluan sunnah. Tapi giliran minta maaf kepada kedua orang tuanya, ntar dulu dah gitu. Itu namanya kita nggak paham tentang agama kita, gitu maksudnya. Sunnah Pak, sebelum sholat itu makan ketupat katanya. Sunnah, kalau Nabi kan makan korma. Tapi giliran ada orang tua depan kita malah lebih makan ketupat ketimbang minta maaf. Berarti kita nggak paham apa-apa, gitu. Nggak paham apa-apa. Ada contohnya, boleh karena kita berbicara tentang wajib. Jadi perintah Allah itu ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua ada yang sunnah. Itu perintah Allah diingat-ingat. Ada dua. Contohnya, Ane pengen ngambil contoh siapa ya? Di Ahli Badar, namanya Ahli Badar. Ahli Badar itu ada orang yang bernama Nu'man Qaukal Al-Juzai. Nu'man Qaukal Al-Juzai, jarang juga nih yang bahas Nu'man itu pincang dia. Tapi dia ikut perang Badar. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Faqala Nu'man, dikatakan, Araita in salati maktubati wa sumtu Ramadan wa halaltu halalah wa haramtu haramah, katanya. Wa alam azid zalika syai' ala dhulil jannah ya Rasulullah, katanya. Kata si Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, katanya, iya. Gitu. Ini mah biar romantis aja pakai bahasa Arab gitu awalannya, abis ini pakai bahasa Indonesia. Intinya begini, Nu'man nanya tuh kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, aku cuman sholat wajib aja, katanya, yang maktubati 17 rakaat, kagak lebih kagak kurang. Sunnah mah kagak bisa, nggak sanggup, katanya. Sunnah. Puasaku Ramadan doang, wasum tuh Ramadan, katanya, puasa Ramadan doang, katanya. Wahalal tuh halala, katanya. Waharam tuh haraman, dan aku makan yang aku yakinin halalnya doang, katanya. Wa alam aziz zalika syai', apakah dengan itu semua alal hulul jannah, aku masuk surga? Kata Rasul, na'am, iya. Apa yang bisa diambil hikmahnya atau makna dari kisah ini? Jadi kalau pengen masuk surga, beli tiket dulu, wajib dulu, gitu. Jangan mikirin sunnah. Ini mah kita sunnah buat nambel bolong, yang wajib. Kalau kata Jibril lah, yang wajibnya aja bolongnya gede, ditambelnya kecil, bagaimana itu dia? Apa sih maksudnya? Percuma Pak, Bu, kita tahajud 1000 rakaat kalau subuhnya nggak bisa, telat. Zikir itu sunnah zikir. Kalau mazkur wajib, beda tuh zikir sama mazkur. Zikir itu hanya ucapan, tulisan. Kalau mazkur, kita ingat apa yang dizikirin, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, wajib, mesti ingat itu. Kita zikiran, ganti dosa sampai jam 4 pagi. Ayo gue pulang dulu dah. Emang kenapa? Jibril udah nelpon misalnya. Dia pulang, kagak subuhan. Waduh, ini mah jadi masalah ini. Di masyarakat tuh seringnya begitu ngaji itu. Majelis zikir sampai pagi, tapi giliran subuhan kagak ada. Kagak. Orang tuanya manggil kagak didengerin, kagak. Tetangganya sakit kagak nengokin, kagak. Padahal tetangga sakit saudara kita, saudara jauh, saudara dekat. Malahan saudara kita yang
benar-benar saudara kandung jadi jauh. Tetangga yang benar-benar dekat kagak dihiraukan. Itulah yang maksudnya wajib. Kita jangan sampai Pak, yang sunnahnya getol tapi yang wajibnya kalah, karena nanti akan dibahas di kitab Al-Hikam gitu. Lalu yang nomor 2 apa tuh? Wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yakni larangan Allah itu 2. Yang pertama haram dan makruh. Kalau haram jelas neraka, jelas. Kalau makruh kualitas surganya rendah. Makruh. Apa itu makruh? Rokok makruh, rokok gitu. Makan bawang putih gitu. Makruh Pak, diingat-ingat. Makan bawang merah juga kalau nggak gosok gigi, kalau pengen kita sholat makruh dia. Karena apa? Bawang itu bau bawang gitu. Jadi kita mesti paham nanti kalau di dalam apa tuh ya, bab wudu mesti paham. Sebelum itu harus bersikat gigi, atau kalau punya siwak atau nggak pakai baju dibersihin supaya nggak bau bawang. Karena ada yang di sini suka bawang gitu, kayak mus jualan siwang tuh, si Mustafa, tolong dibeli dong. Wah, aduh gimana ini, beli dong gitu. Belinya iya, belinya 10 kilo bagi-bagi gitu. Gitu. Tapi kita kagak panjangin yang tentang wafaidatu imtisal karena sudah dibahas sebelumnya. Yang kita bahas pada malam hari ini ialah ala mazhabil Imam Al-Mujtahid Abi Abdillah Muhammad ibn Idris gitu. Dan juga kenapa kita harus paham tentang perintah Allah dan larangannya, karena banyak yang salah di masyarakat, banyak, terutama besok tentang kurban. Lagi sekarang nih, ini bulan apa nih? Mei. Besok kan kita belum masuk kan bulan kurban, belum kan nih? Dia bertanya, apakah kurban boleh kalau belum akikah? Banyak yang nanya. Padahal logikanya kalau udah duit akikahnya dulu sekarang gitu, jangan nunggu besok. Giliran udah pas kurban, dia nanya lagi. Ini bener boleh akikah dibandingin kurban? Harusnya jangan ngomongin akikah, dia ngomonginnya kurban. Itu panjang nanti pembahasannya tuh. Ini Indonesia sering begini soalnya. Ini belum masuk ke kurban, ini masih bulan Mei kan. Dia nanya apakah akikah boleh? Kurban boleh kalau belum akikah. Padahal kalau insya Allah kalau kasih rezeki gitu, keyakinannya tinggi, dia sekarang akikah bulan Mei, bulan Juni kurban. Ini udah mau nyerahin kambing. Ini beneran boleh kan nih? Iya, boleh dibarengin. Harusnya jangan ngomongin akikah, ngomonginnya kurban. Besokannya baru ngomongin akikah bulan Juli. Kita bagaimana? Namanya instan. Itu karena nanti akan dibahas tuh di mazhab gitu. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah tentang yang tadi perintah Allah dan larangannya Allah Subhanahu. Jadi sambil santai dong Pak. Tuh kayak bawa asin minum dong. Gitu. Apa tuh? Apaan yang terus? Kan ngobrol. Veteran. Gimana? Ibu-ibu ada yang mau nanya tentang sebelum-sebelumnya, Mbak Bu? Gak apa-apa, jadi jangan pasif dong. Karena bertanya itu harus, Bu. Gimana? Pak Hasim ada tuh. Keren. Ustaz Rifki, Bang Ardi. Pak Eko. Boleh tuh, Bis. Itu di masjid saya kan ada tuh imam yang suka baca salat jamnya rahimahullah. Nah, waktu itu saya nggak dengar dia imam baca itu, apakah saya ikut jamaah sama dia atau ikut jamaah tetap. Jadi kalau kita punya keyakinan beda sama imam, batal salatnya. Jadi nanti ada Bu atau bapak-bapak, khususnya bapak-bapak sih yang jamaah. Ketika ada imam mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah, batal salatnya. Karena itu untuk azan salat sunnah gitu. Bang Abi langsung tak di hatinya. Kok dia ngomong gini? Itu batal Bang Abi, nggak boleh ikut gabung dia. Boleh kok diam. Tetap diam nggak bisa, karena hati nggak bisa dibohongin. Keyakinan itu dalam hati, bukan di lisan. Ya maksudnya karena udah tahu kan. Iya. Ada 11 nanti gitu, Pis. Dalam makmum. Apa tuh, Pak? akhirnya bulan puasa itu ya? Setiap
orang yang nggak ngaji pasti ngomong Pak Asim, sholat asar dia bilang as-salatu jami'ah rahimakumullah. Harusnya nggak boleh. Itu buat azan sholat sunnah. Nah, bener kata Pak Asim, bener tadi maksudnya. Setiap Ramadan aja ada itu. As-salatu jami'ah rahimakumullah la ilaha illallah. Harusnya gitu kan. Ini jawabnya malah Allah Akbar kan gitu. Jadi kayak bisa aja. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mesti dibahas ialah manusia. Manusia itu ada dua manusia. Ini pembukaan dulu nih. Manusia itu ada dua. Yang pertama namanya alim. Yang kedua jahil atau namanya bodoh. Manusia cuma dua di dunia ini, nggak ada lagi, cuma dua. Yang satu alim, satu bodoh. Kalau dia nggak alim berarti dia bukan aneh nyebutkan gitu. Apa dalilnya? Coba dibuka di Al-Quran. Fas'alu ala zikri in kuntum mata'malun. Jika engkau tidak mengetahui, tanyalah sama yang tahu. Bila mana dia alim kan gitu ya. Bila mana dia alim, dia namanya jadi mujtahid. Nih, ini mujtahid nih. Dia namanya mujtahid. Apa itu mujtahid? Kan gitu. Mujtahid ialah seorang ilmuwan Islam yang multidisipliner ilmu. Itu mujtahid. Mujtahid. Karena mujtahid ada 3. Kita nggak usah jelasin ya, singkat aja. Apa dijelasin? Oi, dari Rifki, jelasin nggak? Boleh. Oh, boleh gitu. Bisa aja. Mujtahid. Ilmuwan Islam yang keilmuannya multidisipliner, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Lalu dijelasin lagi Pak, kalau di kitab ini nggak ada. Tadi kan Bapak dengar sendiri, cuma saya. Mujtahid ada 3. Yang pertama mujtahid mutlak. Apa itu mutlak? Kan gitu ya. Mujtahid mutlak ialah peneliti Al-Quran dan Hadis. Mujtahid mutlak. Yang nomor 2 ada mujtahid mazhab. Apa itu mujtahid mazhab? Peneliti pemikiran ulama. Tuh ada 2. Yang nomor 3 ada lagi namanya mujtahid fatwa, yakni peneliti hasil pemikiran ulama. Gitu. Siapa contohnya? Habib Abu Bakar Al-Masyhur di Yaman. Dia namanya fatwa, mujtahid fatwa, karena dia semua ulama hasil pemikirannya sama dia di cross check terus. Ada 3 jadinya mujtahid. Udah paham? Gitu. Lawannya mujtahid yakni orang jahil, ini namanya muqallid. Muqallid. Apa itu muqallid? Orang yang menerima pendapat. Orang yang menerima pendapat. Kalau yang atas orang yang mengeluarkan pendapat. Itu dah. Kalau boleh tulis gini nih, orang yang mengeluarkan pendapat. Kalau misalnya orang yang mengeluarkan pendapat. Ada 2. Nah dari sini udah ketahuan nih, kita mujtahid apa muqallid gitu. Karena nanti dalam bab akidah kagak boleh kita taklid. Cuma lagi gak bahas akidah, kita lagi bahas tentang fikih. Fikih itu ialah keilmuan dari sisi zahir yang bertakwa. Jadi takwa ada 2 Pak, ada takwa zahir, ada takwa batin. Fikih nggak ngomongin tentang sombong, ria, sum'ah, nggak ngomongin dia.
Jadi kalau kita pengen jadi wali minimal tadi takwa lahir atau batin. Ini mah kagak. Waduh, berat juga ya. Gitu dah. Syaratnya tadi. Ini kudu dipaham-pahamin. Baru kita tentang mazhab. Mazhab. Gitu. Yang pertama ialah tentang arti kata mazhab. Arti kata mazhab. Mazhab. Singkat cerita di dalam ilmu nahwu itu ada dua. Yang pertama isim makan dan isim fi'il wadi. Mohon maaf, isim makan dan fi'il wadi. Yakni akar katanya ialah zahaba. 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 Ini akar katanya. Apa itu? Kalau dalam isim makan artinya tempat. Tempat keluar. Zahaba. Zahaba ini zahaba, tempat keluar. Kalau dalam fi'il wadi zahaba itu adalah pergi. Kalau digabungin berarti tempat untuk pergi, atau bahasanya at-thariq, namanya jalan. Nah, inilah kalau disingkat gitu. Jalan. Jadi zahaba arti kata mazhab itu ialah jalan, jalan, jalan. Jalan. Bukan jalan-jalan tapi jalan. Sakar kata dia dengan at-thariq, jalan. Lalu yang nomor dua yang perlu kita tahu ialah tentang hukum. Hukum bermazhab. Nah, ini nih yang sering beribut di masyarakat. Hukum bermazhab. Hukum bermazhab itu ialah wajib. Hukum bermazhab itu wajib. Gitu. Wajib. Tidak boleh kita tidak bermazhab. Tidak boleh kita tidak bermazhab. Gitu. Dalilnya ittiba'ul ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ikutlah ulama. Karena ulama itu ialah pewaris Nabi. Gitu. Jangan kita minum langsung dari termos, panas, tapi harus lewat gelas. Gampang dong. Gitu. Kalau kita langsung kembali ke Al-Quran dan hadis, waduh nggak bisa. Baca Iqra aja belentang-belentang gitu. Suruh nyari ayat aja di Al-Quran, dibingung, kebat sini, kebat sana, kebat sini. Al-Hijr coba buka, Al-Hijr itu apa ya? Dibuka lagi, ngeliat begini. Waduh, jauh gitu. Gitu, jauh, Pak. Berarti kita jahil apa alim nih? Itu jadi pertanyaan nih. Waduh. Kalau bahlul mending jahil murakkab. Kalau bahlul mending sufi gitu. Bahlul sufi. Ini nih idolanya beliau nih, Bahlul. Atau siapa? Samnun As-Sufi. Boleh. Gitu. Wajib, Pak. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, wajib gak bermazhab Imam Syafi'i? Gak wajib. Gitu dong. Yang nomor dua, yang sering ribut juga, wajib tidak bermazhab Syafi'i? Gak wajib. Berarti di sini dah. Tidak wajib bermazhab Imam Syafi'i. Bermazhab Imam Syafi'i. Gak wajib. Gue udah paham nih. Karena orang ini bingung nih, ini sama ini bingung dia. Wah, wajib ngikutin Imam Syafi'i. Waduh, ente salah. Berarti Imam Hanifah salah dong. Enggak juga. Bermazhab wajib hukumnya. Ngikutin Imam Syafi'i enggak wajib. Ngikutin imam lain wajib enggak? Hah? Apa? Enggak wajib juga. Berarti kita mujtahid dong. Salah satu. Boleh tidak belajar mazhab lain? Nggak apa-apa dong, Pak, kritis dong. Hah? Kalau bagi saran kami jangan. Imam Syafi'i aja belum kelar.
Apa macam lain? Iya, jangan. Kalau buat ente mah silakan. Ini saran kami kan ya. Jangan. Kalau buat ente silakan. Imam Syafi'i aja kepala udah nyut-nyutan. Jangan belajar Imam Malik. Jangan, gitu dong. Baru 3. Boleh kalau bertanya, karena nanti akan dijelaskan tentang perkembangan mazhab dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Gitu. Boleh ada mau nanya? Ngopi-ngopi dong, sambil santai. Gimana Pak Niang? Ada mau nanya Pak Niang? Ayo ya. Tutup boleh. Gitu. Ya guru, bedanya mazhab dan manhaj ya. Apa tuh? Bedanya mazhab sama manhaj apa katanya? Kalau mazhab lebih cenderung ke ininya, fikihnya. Manhaj itu keyakinan. Manhaj salafi, ya dibuat itu. Manhaj balawi sama juga ada. Wah, abang. Tentang pemahaman al-manhaj. Guru nanya dulu Apa tingkatan imam itu sebutannya banyak gitu. Enggak hanya al-mustahid. Kadang kita al-imam al-billah. Apa? Imam itu sebutannya berarti kan banyak, enggak hanya al-mustahid. Nanti ada kategori yang arif billah, gitu kan. Al-imam al-billah. Musnid kayak gitu. Al-musnid gitu. Contohnya kayak gitu. Yang bertanyain apa nih maksudnya? Maksudnya banyak berarti pelakopnya gitu kan sebutannya. Oh, banyak iya, nama kunyahnya banyak. Kalau arif billah biasanya orang-orang yang arif dan bijaksana di dalam agama Allah. Arif billah. Gantung itunya apa? Tasawuf itu biasanya. Tergantung jalur yang imamnya jalanin gitu. Tergantung jalur imamnya ngejalaninnya. Kalau arif billah dari Allah langsung, nggak bisa manusia ngasih gelar gitu. Kalau al-musnid biasanya yang keilmuan hadis. Itu al-muhaddis. Kalau al-alim biasanya dari para ulama, mufti yang ngasih itu. Al-alim gitu. Contohnya guru yang al-imam al-billah yang pertama. Ya Abu Hasan Sazili al-arif billah. Terus bisa aja cilap itu sih. Baru kita membahas tentang perkembangannya dulu. Perkembangan tasawuf. Perkembangan mazhab tasawuf tuh. Mazhab. Yang pertama ialah zamannya Rasulullah SAW. Berarti zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah SAW. Gak nyata. Di zaman Rasulullah itu dari tanggal 0 sampai 1 Hijriyah. Sudah ada Pak zaman Rasul. Padahal Rasul masih hidup. Ini ngaji ya, makanya ini pelan-pelan. Di zaman Rasul aja udah ada, padahal Rasul masih hidup. Apanya yang ada? Kan begitu kan? Yang jadi pertanyaan. Ijtihad para sahabat. Apa itu ijtihad, Ustaz Rifki? Ijtihad. Ini nih, ijtihad. Orang yang mengeluarkan pendapat. Apa kasusnya? Gitu dong. Dari Said Abu Al-Qurd dikatakan Rasulullah SAW sahabat-sahabatnya lagi jalan mau ke kampung katanya, kampung halamannya. Alkisah nggak ada air. Yang satu berkata apa? Tayamum. Baru ente sholat. Yang satu lagi sama tayamum juga. Dari Johor ke Asar kan? Gitu. Temen yang A, taruhlah A biar gampang. Dia nggak sholat lagi, padahal udah nemu air. Yang sahabat B, dia nemu air, langsung sholat. Itu udah dua, ada beda pendapat tuh. Diadukan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Yang A
dapat sunnahku yang tayamum doang tuh dari zuhur sampai asar. Yang B dapat 2 pahala. Itu dimaksud di zaman Rasul sudah ada mazhab ijtihad maksudnya. Karena nanti ada artinya mazhab, suatu hukum yang dikumpulkan oleh ilmuwan disipliner ilmu. Gitu. Artinya mazhab. Berada. Lalu yang nomor 2 tentang ijtihadnya sahabat. Kata Rasulullah SAW, kita nanti asar di Bani Huraizah katanya. Rasul udah jalan duluan tuh, tapi yang kebelakangan bilang, aneh nggak bisa kalau nyampe sana baru sholat. Emang kenapa? Tepat waktu lebih enak. Oh, udah beda tuh 2. Diadukan lagi oleh Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya si Fulan bin Fulan sholat dulu di jalan. Dan kami ikut engkau di sini sholatnya asar. Apa kata Rasul? Dia benar, engkau benar. Itu maksudnya apa? Ketika nanti dalam perjalanan kita ada yang kodok gitu, ada yang enggak, bebas. Ini mah enggak. Oh dia sholat ya kafir dia Ustaz. Gila gitu. Gampang ngucap. Si Bang Faik kok kagak sholat ya? Pondok kali lagi jalan. Kan udah ngaji, kok nggak pernah sholat ya? Tuh, itu 2 kasus yang ada di zaman Rasul. Intinya, ketika ijtihad sahabat mempunyai pemikirannya, Rasul yang memutuskan di sini nih. Rasul yang memutuskan. Rasul memutuskan. Ini buat kuncian aja. Lalu ada di zaman sahabat. Di zaman sahabat. Di zaman sahabat itu dari tanggal 1 tahun 1 sampai 2 Hijriah, 3 Hijriah. Sama Pak ijtihad sahabat. Ijtihad sahabat juga. Di zaman sahabat udah ada. Jadi itu kalau antum mau tahu mazhab itu jumlahnya 180 di dunia ini, dan yang bertahan illa yaumil qiyamah 4 mazhab. 180 mazhab. Di zaman sahabat udah banyak, udah 180. Ntar kita jelasin Bang. Mazhabnya Aisyah radhiyallahu anha, mazhabnya Ammar bin Yasir. Kok disebut mazhab guru? Tadi dong, ingat tuh. Pendapat, jalan. Dia diakuin kealiman oleh Rasul sendiri. Kalau kita, siapa yang mengakuin? Gitu. Kita ngaku-ngaku kali. Ijtihad sahabat. Perkara apa? Perkara darah haid. Perkara darah haid. Kata Aisyah begini, kalau ente haid ciri-cirinya. Kata Safiyah, bini yang lain begini. Kata yang laki, aduh, Rasul nggak pernah jelasin kayak ginian, gitu. Itu namanya perbedaan. Makanya yang laki meneng, ya bingung. Bahas haid kan pasti buka perempuan. Masa mau dibukain satu-satu? Oh. Itu namanya apa? Perbedaan pendapat. Udah ada tuh. Al-Kisah, siapa yang memutuskan? Kan begitu ya? Siapa? Rasul udah nggak ada. Yang memutuskan ialah Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar bin Khattab, atau Ali, atau Utsman bin Affan. Yang tertinggi yang memutuskan. Namanya apa? Tarjih, pengunggulan. Makanya di Muhammadiyah tuh ada majelis tarjih. Itu Pak. Yang paling unggul yang diambil gitu. Ente kan nggak ngelihat, kalah lo riwayatnya. Gue yang nyaksiin cewek sama cewek gitu yang diambil. Gitu maksudnya. Iya. Yang laki nggak mungkin detail banget. Kalau detail banget ngintip. Itu dia. Yang cewek pasti paham. Kata orang laki, haid itu sebulan. Wah gila. Gila mata. Ya perempuan yang nggak terima dia. Bang, haid 6 hari. Bukan sebulan. Maksud. Emang kenapa Bang? Oh nggak pernah mau diajak? Ya Ustaz. Berat juga. Gue kira sebulan haidnya. Itu Pak. Yang memutuskan yang tertinggi pemimpinnya.
Lalu ada lagi di zaman tabi'in atau tabi'in baiklah, zaman tabi'in. Tabi'in dulu dah satu-satu. Tabi'in. Dari tanggal 3 sampai 10 Hijriah. Hijriah sudah ada. Ini disebut zaman emas atau bahasa zaman emas tanda kurung. Ini pembentukan nih. Ini pembentukan nanti zaman emas. Zaman Rasulullah awal pembentukan ini emas. Boleh deh di sini pembentukan nih maksudnya. Kalau buat ilmiah maksudnya, pembentukan itu lagi dibentuk-bentukin banget. Siapa itu zaman tabi'in? Itulah muncul Imam 4. Muncul. Yang diakuin ada 15 kurang lebihnya. Gitu. Mau ditulis apa enggak usah ya? Nama-namanya bantuin gitu. Yang pertama, iya, dikomain aja kali ya, takutnya panjangan ngomong. Az-Zahiriyah, mazhab yang pertama ya Az-Zahiriyah. Iya, Az-Zahiriyah. Yang nomor 2 ialah Imam Atta. Yang nomor 3 mazhabnya Muhammad Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, pengarang Takwil Mimpi itu, kitab mimpi. Yang nomor 4 ialah Asyabi. Sirin. 4 ialah Asyabi. Nomor 5 ialah Al-Auza'i. Nomor 6 ialah At-Tabari. Nomor 7 ialah Imam Hasan Basri. Nomor 8 ialah Ishaq. Nomor 9 Al-Laits. Al-Lait. T sama S. Al-Laits. Nomor berapa tuh? 10 ialah Sufyan Ats-Tsauri. Nggak nyata nih. Sufyan Ats-Tsauri. Itu berapa tuh? 10. Terus selanjutnya ialah Sufyan bin Uyainah. Unayyah. Selanjutnya ialah Ishaq. Oh, udah ada 2 ya? Oke. Siapa berarti lupa. Al-Jurair. Lalu ada Abu Saur. Ini. Hanya ada itu. Sufyan bin Urayyah. Unayyah. Abu Saur pakai ta. Ya gitu. Itu berapa tuh? Berapa tuh? Sesuai tanggalnya kita 15. 13. Imam Naqo. Itu kan Abu Saur. Imam Naqo. Imam Atta udah Ibnu Hazm. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Syiah banyak, Mak. Imam Ja'far, Imam Muhammad An-Naqi, aduh banyak, Pak. Imam Zaid, kita nggak bahas yang 11-11. Kenapa 15? Ayo dong, jawab dong. Kenapa 15? Karena sekarang tanggal sekarang 15. Nggak usah mikir panjangan. Kalau tanggal sekarang 20 ya ini 20 gitu dong. Biar ngajinya unik aja gitu. Oh, tanggal berapa sekarang? 25, berarti 25 namanya.
Ada 180 semua mazhab yang bertahan, illa yaumil qiyamah ada 4. Ada 4. Itu 180 asal aja doang. Apa campur juga? Campur. Masih Campur sama Syiah, yang lain juga. campur. Mazhab Imam Khawarij ada, campur. Sufyan bin Unayyah. Biasanya Habib pakai yang Sufyan bin Unayyah tuh kalau riwayat-riwayat hadis. Asyam, yang mana Pak? Asyam. Mana, Pak? Asyam. Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, Asyabi. 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 Imam Asyabi ada. Tadi yang mana nyata ini? Ini namanya zaman pembentukan. Ini di luar mazhab 4. Mazhab 4 termasuk di sini nih. Imam Malik, Hanifah, Syafi'i, dan Hambali. Masuk. Nah, baru masuk nih di sini. Namanya zaman emas. Zaman emas. Zaman emas itu lagi top-topnya. Golden Age. Dari tanggal berapa? Sama. Kenapa disebut zaman emas? Ini dia pertanyaan. Kenapa disebut zaman emas? Di sini nggak apa-apa Pak, ditulis juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Ditulis nggak apa-apa di sini nih. Membentukan kan. Atau gini deh, mana sih hapusannya? Hapusan mana hapusan? Maaf ya. Nah, ini. Al-Sunnah wal Jamaah di sini yang bertahan gitu dah sampai hari kiamat ada 4. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Gitu. Illa yaumil qiyamah. Ada 4. Dikarenakan kita lagi belajar kitab Fathul Mu'in yang bermazhab Syafi'i, berarti ada di zaman emas namanya. Kenapa disebut zaman emas? Zaman emas itu dari 3 sampai 10 juga. Karena ulama besar di zaman itu nisbat ke imam mazhab. Nisbat itu apa ya? Ikut. Nisbat ke imam mazhab. Siapa contohnya? Yang pertama ialah Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia ngikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Dia ngikut Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga Imam An-Nawawi. Dia ikut ke Imam Syafi'i. Yang nomor 4 Al-Imam Al-Ghazali. Dia ngikut ke Imam Syafi'i. Padahal siapa yang nggak kenal Imam Al-Ghazali? Nah lo, kenapa dia ikut Imam Syafi'i? Karena Imam Al-Ghazali punya ketawaduan yang tinggi. Yang pertama. Yang nomor 2, karena di dalam keilmuan, ketika seseorang sudah ada sebelumnya, dia tidak boleh bikin baru. Itulah pintarnya Imam Al-Ghazali. Padahal dia bisa aja bikin mazhab, tapi nggak mau dia. Nggak mau. Itu panjang nanti. Kenapa Imam Al-Ghazali tidak buat mazhab? Kenapa dia lebih ikut ke Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala gitu.
Zaman emas namanya. Ulama besar pada nisbat. Siapa lagi yang nisbat ke Imam Hambali? Ibnu Taimiyah. Gitu. Itu nisbat tuh ke Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada Ibnul Qayyim. Dan nisbat juga ke Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang nisbat ke Imam Hanafi? Ada, banyak. Ibnu Qasim, banyak juga. Siapa yang nisbat ke Imam Malik? Al-Murjani. Lalu banyak, Pak. Intinya 4 mazhab tadi yang bertahan hingga yaumil qiyamah. Makanya tadi ditulis tidak wajib bermazhab Imam Syafi'i, nggak wajib. Tapi bermazhab wajib. Bermazhab wajib. Iya, Imam Syafi'i nggak wajib. Kenapa? Karena tadi 4 orang tersebut mutlak dia, mujtahidnya. Keilmuannya diakuin. Apa sih yang bisa diambil? Ketika ada perbedaan pendapat nanti kayak zakat fitrah, kenapa harus uang? Karena dibolehkan sama Imam Hanafi. Ini mah kita kudu beras. Ya, enak kata. Jadi taplak ya Mas. Padahal dijelas-jelas tidak wajib bermazhab Imam Syafi'i, enggak. Tapi bukan berarti ente enggak bermazhab, jangan. Nanti kayak inian lagi itu siapa tuh? Yang di Mesir ada seorang ulama namanya Syekh Said Sabik namanya. Dia mengeluarkan kitab Fiqh Sunnah. Apa itu Fiqh Sunnah? Fikih dari hadis. Fiqh Sunnah Said Sabik. Jangan, Pak. Karena itu dibantai habis-habisan oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Syekh Sabik gitu. Apa contohnya? Itu ada Quran nggak? Boleh dibuka dong, bantuin dong. Coba buka ini untuk Al-Baqarah 115. Gitu. Syekh Sabik Fiqh Sunnah. Biasanya diajarin tuh di pondok-pondok pesantren modern. Waduh, gila ini banget deh. Top juga. Sunnah-sunnahnya aja jadinya. Yoi Al-Baqarah. Walillahi ma bis. Dan milik Allah timur dan barat kemanapun perlu menghadapi sana wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Terus ada ya? Syekh Sabik yang diikutin sekarang oleh Muhammad An-Nasiruddin Albani bingung ketika ditanya oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Bingung tadi itu, kayak tadi. Ditanya oleh Syekh Ramadan Al-Buti katanya, bagaimana pendapatmu tentang salat Al-Baqarah 115? Apakah salat madhab timur? Nah, gimana tuh? Salat madhab barat, tapi di Al-Quran bebas. Timur sama barat punya Allah, gimana dong? Bingung. Ada, beli dong kitabnya namanya Ala Mazhabiyah karya Syekh Ramadan Al-Buti. Gitu. Tebalnya segini nih tebal. Karena percakapan dialog sehari-hari sama dia Albani dulu. Saya emang nggak beli gitu-gitu ya. Iya, beli beras saya ya Allah, ya beli beras saya dah. Wajib nafkahin anak istri dan bapak. Tapi intinya hati-hati karena ada juga fikih kitab, fikih Al-Qur'an. Wah, gila lagi, Pak. Nggak bisa, kita harus mazhab aja belum bisa. Gimana fikih langsung dari Quran? Jangan dong. Gitu. Lalu ketika zaman emas ada, lalu ada Islam mengalami zaman kemunduran. Mazhab itu kemunduran, ada zaman kemunduran nih. Waktunya dari 10 Hijriah akhir sampai 13 Hijriah. Siapa itu? Ketika Daulah Utsmaniyah habis, dijajah habis-habisan umat Islam. Akhir Daulah Islamiyah Utsmaniyah. Mungkin kalau ente suka sejarah paham ini. Akhir selama 3 tahun umat Islam dijajah, mundur ini. Mazhab nggak boleh berkembang. Yang berkembang itu anti mazhab. Yang berkembang itu mazhab Syiah.
ortodoks. Banyak itu mazhab yang paling berkembang. Kita terima kasih lah sama pahlawan-pahlawan Islam, Pak. Salahuddin Al-Ayyubi, makasih sama dia ngebebasin dulu. Al-Fatih, makasih. Gitu. Kita lebih cinta kepada ya ampun. Makasih. Kalau enggak ya udah. Lalu ketika udah mundur, zaman Islam mengalami kebangkitan sampai sekarang. Zaman kebangkitan 14 Hijriah. Zaman kebangkitan sampai sekarang. Siapa contohnya? Muncullah Profesor Dr. Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Ya. Muncullah Profesor Dr. Asy-Syaikh Mutawali Asyarawi. Muncullah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Udah banyak imam-imam besar. Muncullah Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Grand Mufti di Al-Azhar. Tuh, zaman bangkit semuanya. Kalau ditulis panjang, tulis sendiri deh gitu. Banyak ilmuwan-ilmuwan baru yang muncul pada abad 14 sampai sekarang. Iya, Masya Allah. Intinya Islam pernah habis-habisan di abad ke-10. Pernah habis-habisan. Kalah telak Islam. Sekarang lagi bangkit Islam, lagi bangkit. Kita pecah bukan karena satu pemimpin, tapi karena kebodohan kita, ribut. Gitu. Akhirnya yang lain masuk. Gitu aja. Zaman kebangkitan. Ada yang mau nanya? Dipersilakan, saudara. Ada dua ini. Makanya. Ngolek siapa ya? Stop. Koleksi. Makanya. Ada. Apa tuh, Bis? Kalau Habib itu munculnya dari mana? Habib. Wahabi munculnya dari mana? Wahbong. Apa tuh? Awal kemunculannya tuh di mana, di zaman apa gitu dah kali maksudnya. Kalau Wahabi panjang, ente ngomongin Wahabi. Panjang itu. Hah? Dia mau tahu keluarnya di zaman mana? Wahabi sama Wahbiyah beda. Sama-sama parah itu dua-duanya. Bener, ada dua. Iya. Jangan disamain. Wahabi sama Wahbiyah beda. Abdul Wahab beda lagi sama Wahabi. Aswah aja kan? Sama Syekh Wahbiyah. Aswah aja. Siapa bilang itu aja gitu. Panjang itu beda bab nanti. Wahabi itu Pak, dia anti mazhab. Karena apa? Mazhabnya dia langsung kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pasti. Anti mazhab itu lebih berbahaya ketimbang orang yang taklid. Aneh nggak paham guru, gini Pak. Orang taklid itu maksudnya Ramadan tahun kemarin, bulan kemarin. Zakat kudu beras, kata kawan yang udah alim. Uang boleh, beras gak? Uang boleh, beras gak? Itu maksudnya parah kan? Tapi lebih parah Wahabi, lebih parah Wahabi. Karena anti mazhab. Taklid buta pada mazhab namanya. Kata Imam Syafi'i kan nggak boleh ya zakat pakai uang. Taklid dia, keras. Ada sahabat yang alim, boleh bang pakai uang. Pokoknya beras ngapa lu? Ribut dah. Itu namanya apa? Taklid buta dia, nggak tahu apa-apaan. Tapi lebih berbahaya lagi Wahabi, anti mazhab. Korma ya. Iya, dia pakai korma. Korma langsung dia. Lebih tekstualis. Ada gak di sini yang saklek nih orangnya? Mana ikut ngaji lagi? Ya kali ada yang sini saklek zakat harus pakai beras. Orangnya mana ya? Belah kiri kali. Aman. Gitu. Ya kali. Gitu kali. Itu. Jangan saklek. Beras lebih afdal, tapi diganti uang lebih maslahat. Gimana, Be? Bingung lagi ya. Jadi gini dah, boleh kita sedikit jelasin tentang zakat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Zakat itu untuk orang yang punya harta, yang pertama zakat. Ibadah nomor 2 ialah haji. Haji itu buat orang mampu gitu.
Gitu. Kita bahas zakat dulu. Zakat itu mayoritas ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i lebih afdal beras, lebih afdal beras. Imam Hanafi membolehkan dengan uang. Imam Hanafi membolehkan dengan uang. Jadi ada 4 pendapat di sini. Yang pertama boleh. Yang pertama nggak boleh dah, Imam Syafi'i dulu nggak boleh pakai yang lain, harus pakai beras. Yang nomor 2 lebih lembut, boleh. Tapi takarannya Imam Hanifah yang 3,8 kilogram berasnya. Iya, sah. Bukan kilo, bukan beras. Harga itu. Seharga 1 jutaan. Yang nomor 2. Yang nomor 3 itu lebih lembut lagi. Boleh 3,5 kilo. Ya, nomor 3. Yang nomor 4 yang paling halus, yang paling lembut, yang paling banyak di Indonesia. 3,5 liter gitu dah. Sesuai daerahnya masing-masing. Karena udah dibahas dan MUI udah nerbitin kalau nggak salah tuh peraturannya tanggal 18 Mei 2020 kemarin tuh. Oh, baru terbit. Pas kapan COVID, banyak orang nggak punya duit. Masa harus beras kan mahal, duit aja dah. Boleh dah, boleh. Kita yang beras apa yang duit? Kalau aneh lebih milih duit. Saya beras. Jadi beras nggak apa-apa. Karena nggak punya duit, masya Allah. Waduh, dalam. Emang nggak masak kalau bini? Waduh. Duitnya diselipain jok kali. Gitu. Jadi ambil Oh dia ambil. Boleh Pak, boleh. Beras atau duit sama aja boleh. Yang nggak boleh yang nggak zakat, itu nggak boleh. Udah tahu punya nggak zakat ya. Gitu. Ada lagi? Guru nanya nih guru, itu kan di zaman Sabiqin ada 15 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi. Apa yang menyebabkan dari 15 atau lebih mazhab ini kok tiba-tiba tinggal 4? Apakah ada peristiwa apa? Oke, yang pertama imamnya tidak mencatat atau membukukan atau membuat bukunya. Pertama, yang nomor 2 muridnya tidak mencatat. Gitu. Udah. Lebihnya panjang. 2 aja cukup. Gurunya nggak bikin, muridnya kagak bikin. Ya kagak ada buktinya. Contohnya apa? Burung Garuda. Burung apa? Ya udah gitu. Nggak mitos. Gitu. Masa mitos mana Garuda? Nggak ada. Nggak mitos itu Garuda. Mitos apa nggak Garuda? Halo. Berarti kalau mitos bangsa Indonesia mitos dong. Pasti ada sejarahnya, cuman tadi karena nggak ditulis, nggak dibukukan. Yang mana yang benar wallahu alam. Aneh bukan ahlinya, bukan ahlinya. Mungkin lebih tanya Bang Ardi, dia ahlinya tuh kalau mengulik-ngulik. Contohnya gini deh, contohnya Malin Kundang orang ngaku punya Indonesia, gak? Bener gak? Setuju. Tapi Bapak harus melek, si Tanggang punya Malaysia. Beda-beda. Kisahnya sama. Nah, yang bener yang mana? Wallahu a'lam. Orang masing-masing Itu dia. Marta Agi parah. Waduh. Dia mah sama ibu tiri jahat. Jempol kaki maksudnya sampai bengkok tuh jempol kaki. Bisa aja sih loh. Ada lagi? Kalau habaib itu pakai mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ada kamu habaib kan banyak. Itu. Ada lagi kah? Bolehkah dalam amaliyah kita mencampur adukan mazhab itu? Nggak boleh. 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 Nanti catat dalilnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala di dalam kitab Asy-Syimarul Layani'ah dikatakan yazulzul intiqal mazhabin ila mazhabin akhar. Ya, catatnya dulu. Udah. Min mazhabin ila mazhabin akhar walau li mujarrad tasyahi, katanya boleh aja pindah asal ada syaratnya gitu. Yang pertama tidak boleh talfik.
Berarti kita tambahin dari sini. Tidak boleh talfik nih. Tidak boleh talfik. Talfik itu pindah mazhab. Taruhlah wudunya Imam Syafi'i, wudunya, sholatnya Imam Malik, enggak sah. Wudunya Imam Syafi'i, misalnya gini Pak, buat laki, begini dasar nih wudunya Imam Syafi'i. Tapi ketemu atau sentuhan sama istri, enggak batal, kata dia. Itu namanya talfik ya. Diulang lagi, talfik itu kayak tadi tuh. Dua hukum jadi satu. Wudunya Imam Syafi'i, wudunya. Tapi sentuhan sama bininya nggak batal. Talfik. Itu talfik namanya. Jangan ngomongin sesuatu udah kejauhan itu aja dulu. Campur. Bisa. Mencampur adukan namanya. Ada nggak di sini yang begini? Karena apa? Kata Imam Malik, kenapa nggak batal? Bersentuhan sama yang bukan mahram atau mahramnya tidak membatalkan karena nggak ada syahwat, nggak ada syahwat. Kata Imam Hanafi, yang penting nggak jima, nah itu lebih tinggi lagi tuh. Lu mau ciuman nggak apa-apa. Rasul ciuman sama Aisyah, cium pipi, karena nggak ada syahwatnya. Kalau kita mau bini, ya Allah. Kata Pak Indra, lah gue demen nih. Serius bener habis ini. Gue demen nih. Gue demen nih. Kata Imam Syafi'i, batal. Nggak mau ada syahwat, mau kagak, sentuhan batal. Tuh, itu namanya talfik. Nggak boleh kita talfik. Tapi, ya inilah ilmu baru. Allah itu unik. Allah itu unik. Unik. Saya paling teman bilang Allah itu unik. Amazing. Unik. Apanya yang unik? Pergi haji di Mekah ya, pergi haji. Suatu kumpulan laki maupun wanita jadi satu. Kenal atau tidak kenal? Itu dia. Kenal atau tidak kenal? Kenapa ente kagak batal wudunya? Di rumah menjaga bener. Di rumah, ini istri gue yang paling cantik. Ente belum ngerasain aja pergi haji dekat Ka'bah, ada wanita Pakistan sedih mancung banget ini gue batal. Waduh nih. Gue tempel terus di tawaf kok. Gimana itu? Sentuhan kagak batal, pas tek, Masya Allah lembut banget kulitnya, batal. Kagak batal. Itulah Allah unik. Maksudnya apa? Jangan benci mazhab lain. Karena suatu saat Anda butuh. Gitu. Maksudnya gini, saudara. Ketika ada yang Allahu Akbar, dia nggak begini. Imam Malik nggak begini dia. Imam Malik nggak sedekap salatnya. Kalau ada kawan kita nggak sedekap, jangan dibenci. Suatu saat Anda butuh mazhab dia di Mekah Al-Mukarramah. Pernah dulu ada yang cerita sama aneh, guru, iya. Waktu saya mencium Hajar Aswad, ada wanita Pakistan menyium juga. Gue kata Ustaz dengerin. Betul, gue kata. Ini kalau ketempelan jadi gue ngamuk ini. Ya kan satu batu, yang satu di kiri, yang satu di kanan, sama-sama bareng. Tek, coba itu. Dosa apa kagak? Nah lo, satu. Kata kiainya, mana nggak kena lagi Pak. Apakah Allah marah? Enggak Pak. Kan lagi pergi haji. Sama-sama punya motivasi untuk nyium Hajar Aswad. Apakah kita melarang yang Pakistan lu jangan nyium? Nggak boleh melarang-larang orang. Gitu. Maksudnya apa? Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Hati-hati loh. Kalau ente benci sesuatu, suatu saat akan ketemu. Kalau kata Bang Pai, jadi pengen pergi haji gua. Dikawin lagi, waduh, kata. Bagi yang wanita, kalau kita pergi haji bagi yang wanita nih, ente nyesel punya suami kayak gini. Bener. Tukang kebab di Turki, mana mancung, ganteng, ya. Kalau di sini jadi artis kali. Ke Indonesia ngeluh nggak suami kita? Ya. Apa gue salah tempat kali ya di sini? Tanya Pak Ahmad Ghazali dah coba. Ganteng-ganteng kan Pak? Cakep-cakep nggak?
Masya Allah. Emang aing teh nyaho? Apa? Makanya katanya paspornya pengen dihilangin. Waduh. Berat emang biar nggak pulang-pulang. Jangan dong. Jangan dong. Kenapa kita harus begitu? Karena nanti di yaumil kiamah kita akan mendatangi al-imami, imam kita. Ketika kita ke Imam Syafi'i, kata Syafi'i, lu bukan murid gua. Bukan. Kok begitu ya imam? Ya lu katanya kena perempuan gak batal. Itu ke guru aneh Imam Malik. Datang. Kata Imam Malik, lu juga bukan murid gua. Lah emang kenapa? Wudu lu kayak murid lu. Imam Syafi'i. Kalau aneh, lengkap. Kita murid siapa? Itu maksudnya Pak. Hati-hati kalau talfik nih. Hati-hati. Nggak diakuin sama semua imam. Waduh, linglung dah. Sama kayak kita, akikah. Akikah nggak boleh yang sejutaan, nggak boleh. Kambing itu mesti yang 2 tahun. Ini mah kagak. Akikah 1 juta beres. Ya Allah, kata tuh kambing baru 2 bulan kali ya. Yang pertama, yang nomor 2 itu kambing beli di pasar, dagingnya doang, nggak sah akikahnya. Harus utuh ya Ustaz. Guru. Apanya tuh Pak? Ya, beli kambingnya itu. Ya kalau kambingnya cacat nggak boleh Pak. Gitu. Tadi kalau di pasar kan dagingnya doang. Itu nggak sah. Sama akhirnya. Nah, itu kan dia marah tuh. Hati-hati, ada ke di sini yang begini? Jangan dong. Cara beda ini gini nih, ini diajarin nih. Kalau laki, kenapa kambingnya 2? Karena palanya 2. Itu laki. Iya. Hah? Ya makanya kambingnya 2. Kalau perempuan palanya 1, kambingnya itu kudu diingat-ingat. Gitu. Anaknya lahir nih, oh laki. Lihat palanya ada berapa ya? 2 kambing loh, berarti kemarin. Kalau palanya 1, 1. Oh. Apaan? Ya, dibayang. Ya, dibayang. Ketika tumbuh gede, kenapa cerewetan perempuan? Karena perempuan mulutnya 2. Iya. Iya. Lagi diri dia diem, lagi jongkok diketawa. Udah jangan dibahas. Lewat, udah lewat. Pak Indra demen dia senyum. Lewat, udah jangan. Gue kagak tahan tuh Pak Indra. Izin dulu nggak apa-apa Pak. Silakan mau bertanya kalau mau sebelum lanjut lagi. Ya boleh tuh Pak. Kalau yang di walimah itu dipisah gitu antara laki dan perempuan itu memang ada mazhabnya gitu. Ada, maksudnya Ada yang perempuan, ada yang laki. yang gitu dipisah gitu. Itu maksudnya mazhabnya Wahabi itu tidak boleh mencampur baur kalau bukan lelaki ajnabi, maksudnya nggak kenal, nggak boleh. Tapi mohon maaf, saya juga nggak benerin kita campur baur, nggak boleh juga. Ya bener kayak habaib, perempuan nggak boleh kelihatan, emang bener, emang begitu yang bener. Contohnya nikah tuh nggak boleh, saat laki istri di depan nggak boleh nikah, Imam Syafi'i. Yang boleh lakinya doang, wanitanya nggak kelihatan. Kayak ngaji begini nggak boleh sebenarnya. Itu ada perempuannya di belakang, nggak boleh sebenarnya. Kalau aslinya ya, ini kita ngelanggar aja. Gitu. Karena nih mikir mudaratnya lebih gede kalau wanita yang ngumpet, main HP mulu, waduh. Update aja gua kata Shopee, baik di mana ya? Ampun dah. Iya, beli mah kagak. Ya Allah. Sedih banget suaminya. Suaminya pasangnya sih gitu. Beliin kek, beliin. Keranjang dulu. Makanya itu keranjang kalau di mall udah jebol itu. Astagfirullahaladzim. Itu Pak, sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya kita begini. Cuman guru saya Imam Bunyamin, Musafia Jami, ada wanitanya. Pasti ada dalilnya. Apa dalilnya? Panjang. Gitu. Guru sekumpul juga campur baur. Dan alhamdulillah kita maksudnya nggak campur baur, ada batasnya itu pintu. Karena tempatnya terbatas. Kata Ustaz Rifki, katanya mau dijebol sini nih. Biar lega tuh, kan? Diwakilin tuh. Bisa aja dia. Oh gitu. Oh boleh dah. Siap guru. Oh boleh. Ya siap, boleh tuh. Modalin Pak. Iya, ntar. Bisa aja. Dia dari tadi ingin mulu. Iya. Modalin Bu.
Karena banyak yang ini, kadang pengapa kalau di dalam Agi kayak gohok gede. Habis oksigen gua kata. Tapi nggak ada bayi. Habis oksigen. Bisa aja kan Fatin. Bisa aja cilok. Cilok mateng. Ada lagi? Gitu. Tapi kalau di Madinah, ente mesti Syafi'i. Itu bedanya Pak. Kalau diingat-ingat, kalau di Makkah Imam Malik. Di Madinah mesti Syafi'i. Nggak boleh Malik lagi. Karena perempuannya udah kagak ada. Udah nggak campur baur. Mesti niat juga nanti pindah mazhab. Panjang. Ini kita lagi bahasin aja. Simpel. Gitu. Apakah kita harus belajar? Belajar Pak. Kalau mau pergi haji, Imam Malik itu gimana cara wudunya, cara sholatnya, cara ininya. Gitu. Jangan suka-suka kita, jangan dong. Nggak boleh itu dosa. Dosa kita. Apa itu? Kalau nikah jadi dicampur apa dipisah dulu? Kalau nggak baik itu. Nikah sama satu kampung nggak boleh. Apanya? Itu tamu wanita sama tamu prianya. Kalau ngikutin Nabi besar Muhammad SAW dan ulama-ulama soleh, laki ya laki, perempuan nggak boleh ikut baur, gitu. Kan tadi dibilang kita ngelanggar aja, gitu. Emang benar. Berawal dari kumpul, ketemu reunian, Pak Indra yang tadinya ini ketemu teman lama, lu ganteng Andra, yes. Oh jadi itu alasan nemuin jenggot. Yes. Bisa aja. Itu dia. Bawang malang. Lah bisa jarang pulang kan Wendra, pulang malam mulu. Biasa. Oh narik. Itu ditakutin gitu Pis, kalau kumpul cewek sama cowok. Cowok manapun pasti ada nafsunya. Termasuk ulama. Itulah mengapa dasar ulama pakai kacamata hitam. Biar matanya kagak kelihatan kalau ngelirik. Siapapun Pak. Ini mah benar, cobain aja. Ulama yang ya udah nggak usah dibahas. Terus ada lagi kah? Yang mau nanya masalah zakat tadi. Yang zakat yang pakai uang sama pakai beras. Itu kan ya. Sedangkan kan di Syafi'i itu nggak boleh pakai uang, dia pakai beras. Apakah kita itu apakah itu termasuk talfik? Dan apakah kita harus berubah sementara niat kayak yang tadi Antum sampaikan tuh merubah mazhab dulu ke Imam Hanafi yang banyak? Ini dari atas Pak diurut. Kita mau qolit atau mujtahid satu ya. Ada apa? Qolit. Taruhlah mau qolit. Iya. Ada Imam Syafi'i yang paling tinggi kan. Yang kedua siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Turun lagi siapa? Nih Sayyidina Malibari. Ada 3 aja dulu dah. Dia bilang misalnya boleh atau enggak boleh, berarti ente kan tetap ikut pendapat dia, bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya meramu murid-muridnya yang itu racik. Ini paham nggak sampai sini? Gitu. Jadi bukan talfik karena kita muqallid. Kecuali kita menganggap diri kita mujtahid, nggak boleh. Jadi mungkin sekiranya kalau pendapatnya dari murid-muridnya Imam Syafi'i diperbolehkan. Iya, cukup boleh. Karena ngikutin lah kan. Iya, dia yang tanggung jawab. Tapi kalau ente merasa ente mujtahid, monggo bebas. Insyaallah. Malahan ente mohon maaf keras lagi. Korma, gua nggak mau tahu. Kalau habis kan korma, bukan beras. Kok ente beras? Ya kan bingung lagi kan. Gandum Jadi ya gandum coba gitu. berapa itu? Miskin kita beli gandum. Harganya berapa? Kontali. Korban nonton juga boleh. Iya 80 juta sama. Ustaz Rifki, kalau ente pengen ngikutin Nabi, atau pakai kaleng sama benang, ngomong mus. Apa bid'ah itu? Nggak boleh. Gitu ngomong. Hukumnya berarti sama kayak niat puasa yang 1 bulan itu ya betul? Apa tuh? Imam Malik Apa? ingat puasa. Ya niat tafik ya ada lagi. Cuman kurang lebihnya begitu. Sama. Imam Malik. Ada lagi kah? Jadi nggak nanya-nanya lagi nih. Ntar boleh gak pakai beras? Uang ribut lagi dah. Ribut lagi. Emang belum babnya, cuman dikasih tahu karena tentang mazhab. Gitu. Ibu-ibunya
Ini kalau misalnya zakatnya transfer misalnya gitu dulu. Zakat transfer itu boleh. Baru ya. Apanya itu? Baru ya ini. Dihukumin sama surat ya. Atau perwakilan dihukuminnya. Karena untuk memudahkan itu. Karena gini Pak Saudara Ardi, Islam itu berkembang. Satu, Islam itu berkembang. Yang kedua, Islam itu tidak kaku. Dua, yang ketiga Islam itu moderat. Yang keempat, Islam itu mengikuti perkembangan zaman. Dari 4 tadi aja pasti perkembangan zaman Islam itu ada di atasnya. Gitu. Boleh gak saya kawal Istiqlal? Monggo. 50.000. Ini ngomong zakat ke Istiqlal. Boleh. Ongkosnya cepet. Makannya belum, bensinnya, rokoknya, itu dia, memudahkan aja sih. Gitu. Taruhlah, saklap, taruhlah. Tapi kalau kayak gitu ijab kabul gimana? Apanya? Itu kalau yang apa maaf yang transfer. Kan ketika dibilang iya udah terima langsung. Maksudnya walaupun lewat Boleh, penting butuh gitu kan? transfer boleh atau ini boleh tergantung yang bersangkutannya gitu. Oke gitu. Oke juga nggak apa-apa sama. tergantung walaupun lewat ketikan gitu kan Iya. saya terima gitu ya. Yang penting paham sama paham. Yang nerima pakai bahasa Arab yang itu nggak paham nggak boleh tuh. Kok dia berdoa ya? Kan bingung. Iya harusnya kan kobil tuh. Ya takutnya kita baru ngaji dikiriminnya begituan. Jawabnya karena kita baru ngaji kobil tuh. Ya Allah bukannya amin kobil tuh. Ada gak? Ada, tanya baik kok. Ada lagi kah? Ini mas sebentar doang pak, enggak lama. Pak Ahmad, bahasin mau mie no, ya Allah. Oh, Pelajaran yang Mau nanya. yang lewat kata peneliti ini wajah tuh itu saya tuh sering di kalau jalan-jalan tuh maghrib itu kan repot maghrib masih di tol boleh nggak kita sholat di bis Sibuk gak ada jalan itu paling jalan. sholat di kendaraan, apa sholat di bis? ya kan suka di tol tuh maghrib mau berhenti susah mau sholat nggak ada Boleh nggak sholat itu kali? lewat atau bisa Kayak sholat apa sih guru? Apa? Sholat menghormatin waktu ya? maksudnya sholat maghrib ya kan itu tadi kan kagak harus menghadap kiblat harus menghadap Ka'bah. Kalau kita di dalam bis, atau mobil, ada namanya sholat lihurmatil waktu. Atau menghormati waktu. Bapak sholat, bahasin seperti biasa sholat, gerakannya, duduknya, dengan madep moncong mobil ya. Ada moncong mobil, 4 rakaat lah taruh asar, gitu ya. Ketika nanti kelewat sampai maghrib dulu, asar dulu baru maghrib gitu, dikodok namanya. Ya 2 kali jadinya. Asar udah masuk nih, Allah Akbar masih macet. Kita sholat tadi 4 rakaat. Udah sampai maghrib ada masjid, asar dulu baru maghrib gitu. Berarti sholatnya tetap dikodok lah gitu bahasa. Iya. Yang awal tadi buat menghormatin waktu aja. Iya, supaya tadi kita nggak main-main. Kayak gitu. Lil hormatil waktu namanya. Ada lagi kah? Bagaimana kalau nyetir? Kalau diboncengin sih enak. Iya. Kalau nyetir biasanya pakai isyarat mata. Jangan lepas tangan. Amat dan lepas Isyarat tangan. mata, isyarat mata aja. Atau hati. Tapi dengan satu catatan ngomong sama bosnya yang kiri atau yang belakang. Jangan tiba-tiba diem. Bosnya bingung, ntar itu dipecat lagi. Gitu. Bos saya masa satu sebentar, kayak gerakan mata. Gitu Pak. Biasanya buat para supir tuh harus bisa. Nah, guru itu mau Apa tuh? wudunya gimana gitu? Wudunya tayamum. Enggak, maksudnya kalau misalkan nggak ada wudu gitu kan lagi nyupir tuh. Dipakai tayamum. Tayamum kan gak mesti ke kaki. Ya kan? Ya, bisa aja. Kan nanya. Lantai enak kayak manusia air banyak. Ya jelas. Apa? Ya gitu. Kaca gitu. Ya kaca boleh. Nggak boleh wudu pakai minyak. Buset. Maksudnya gimana guru? Lagi tayamum, set minyak muka. Banyak muka ini mah. Bercanda ini bercanda. Gitu. Nggak ada lagi?
Apa tuh? Di sini Banyak kan ya. Ustaz kan ada mazhabi al-imam Mujahid Abi Abdullah Muhammad bin Idrus. Berarti Bin nama Idris. asli- bin Idris, nama asli Imam Syafi'i itu bro. Abdullah Muhammad Muhammad bin Idris. Idris itu nama bapaknya. Biasa kita jelasin panjang itu. Biar yang Jadi ini Imam Syafi'i itu misanan sama Nabi Muhammad SAW. Dari jalurnya Abdul Muthalib tadi. Kalau Nabi Muhammad kakek ketiga, Imam Syafi'i kakek ke-9, ketemu itu. Besok-besok Imam Syafi'i, kisahnya Imam Syafi'i. Ada lagi kah? Alhamdulillah pada paham, gue demen nih. Gitu. Yang ingin aneh tanya cuma satu. Boleh kan nanya ya? Boleh dong. Imam Syafi'i megang 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Aneh nanya nomor 3. Ijma itu apa? Hah? Iya, kesepakatan apa? Ulama kan. Yang jadi pertanyaannya cuma satu. Kenapa ente harus ngikutin kesepakatan ulama? Karena ulama yang banyak ilmunya. ulama warasatul anbiya. Iya. Ulama warasatul anbiya. Al-Salam ya. Enggak, dasarnya apa yang ikut ulama? Kenapa nggak Hanafi, Hambali? Apa? Ya karena kita kalau ulama itu jauhan yang di budaya itu lah yang Ya. Dan kenapa ulama bisa sepakat? Belum tentu. Tahu dari mana ulama sepakat? Gitu kalau nanya tuh harus cerdas gitu. Kenapa ulama? Tahu dari mana ya ulama itu sepakat? Ijma, ulama, kesepakatan ulama tahu dari mana? Ulama sepakat semua. Dari mana ya? Ada datanya ulamanya. Ulamanya ada datanya. Iya. Dia tahu dari mana gitu. Dari data apa kan gitu ya, panjang nih. Gitu dong. Kita lihat siapa ulama itu. Bisa. Nah, gini dah. Aneh yang gampang. Ya udah tahu mah diam ya. Ada ini gelas air, ada air ya. Kalau dia penuh halal, setengah jadi haram. Kenapa bisa begitu? Ini bukan buat ente. Kenapa tuh? Kalau penuh, dia halal nih gelas. Kalau setengah nih haram. Kenapa bisa begitu? Bekas. Hah? Berarti mulutnya najis. Waduh, berat juga ya. Gitu. Kalau setengah kan udah bekas dari Nah ini, ya. Yang kedua, nggak apa-apa ini cuman buat nian doang. Kan kalau kita ada kaidah, kalau ngaji dia bercanda, kalau bercanda dia mikir nih. Ada orang lagi sholat. Ketika dia ngeliat ke kanan istrinya cerai, ketika dia ngeliat ke kiri anaknya meninggal, ketika dia ngeliat ke atas dapat duit 1.000, 1 juta dah. Kenapa bisa begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.